Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan jurusan Tata Rias dan Kecantikan. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Ketertarikan Kalangan Remaja dalam Profesi sebagai Makeup Artist. Saya sangat berterima kasih juga kepada dosen pembimbing Ibu Siska Migadewi dan Ibu Ringga Novelni yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil seminar proposal penelitian saya. Saya akan mempresentasikan pertama pada bab 1 pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah. Di PPT sudah tertera di mana saya membuat latar belakang masalah tersebut banyaknya dari kalangan remaja yang tertarik dengan profesi sebagai makeup artist, mau itu dilihat dari segi lingkungan sekitar dan sosial media selaku sebagai informasi mengenai profesi tersebut. Profesi ini mengandalkan sebuah skill. Seseorang harus memiliki kualitas juga. Kualitas itu nomor satu dan pelayanan juga. Bagaimana kita akan melayani seseorang klien maupun model dengan kualitas yang baik dan pelayanan yang baik, maka klien maupun model akan sangat nyaman kepada kita sebagai seorang makeup artist. Dan yang kedua itu terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini saya mencantumkan ada 3 identifikasi masalahnya. Yang pertama, media sosial ikut berpengaruh dan menyebabkan tren sebagai makeup artist merupakan karir yang diminati kalangan remaja. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengan banyaknya teman, banyak kenalan saya, banyaknya yang di lingkungan sekitar yang saya ketahui, mereka pada remaja yang ingin menitik karir sebagai profesi makeup artist. Nggak tahu entah kenapa kok mereka itu pada meminati profesi tersebut. Di sini saya akan meneliti hal apa yang diminati mereka sesampainya mereka bisa berminat sebagai profesi seorang makeup artist. Dan dari media sosial juga berpengaruh apa yang menyebabkan tren ini yang betul-betul tertarik gitu. Yang kedua itu kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat pada private class dan ruang praktek pada sekolah. Kenapa di poin kedua ini saya menyebutkan seperti itu? Selaku saya sebagai mahasiswi Tata Rias dan Kecantikan, menurut saya prasarananya itu sudah lumayan, tapi hanya di bagian air. Contohnya untuk praktek limbat, praktek apalah segala macam, maupun praktek selesai make up, otomatis kita bakal menggunakan air untuk membersihkan yang kotor-kotor, entah itu di tempat lokasi praktek atau dimananya pun. Dengan kekurangannya air itu bisa saja menyebabkan kekurangan prasarana yang ada terdapat di ruangan tersebut. Itu sih kalau identifikasi masalah yang menurut poin kedua saya itu kurang dari situ. Sedangkan yang di private class, karena saya mencari tahu, menggali-gali yang pernah saya lihat sendiri, yang sudah pernah saya masuki di ruang private class yang pernah saya di make upin pun, itu menurut saya di private class mereka juga sangat kurang untuk prasarana mereka juga, sarana dan prasarananya. Dan yang ketiga itu ada kualitas seorang makeup artist sangat berpengaruh. Poin ketiga itu terdapat kualitas seorang makeup artist sangat berpengaruh. Kenapa saya sebut seperti itu? Kalau tidak dengan adanya kualitas yang memadai atau kualitas yang baik dengan etika yang begitu baik juga, maka klien dan model pun tidak akan kayak sering atau mau berias wajah kepada kita dan tidak merasa nyaman dengan kualitas yang kita miliki. Maka dari itu kualitas sangat berpengaruh. Seandainya kualitas kita nomor satu dan dengan etika kita, dengan pelayanan kita maupun apa itu yang baik dan membuat klien atau model kita nyaman, otomatis berbondong-bondong orang-orang yang ingin merias wajah itu kebanyakan
kepada kita juga yang akan mau diriasin mukanya seperti itu. Yang poin setelah identifikasi masalah, adanya pembatasan masalah. Ya, adanya pembatasan masalah. Di sini saya menulis agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan ini suatu tujuan yang bermanfaat dalam bidang profesi sebagai makeup artist. Yang berkaitan dengan judul penelitian saya, ketertarikan kalangan remaja dalam profesi sebagai makeup artist dengan kualitas pelayanan yang baik terhadap klien. Dengan adanya pembatasan masalah, jadi kita tahu hal apa aja yang harus kita batasi. Maksudnya itu dengan cara dengan cara adanya penelitian ini kita akan tahu membataskan hal yang baik dalam melakoni sebagai profesi makeup artist. Terus hal apa saja yang untuk pelayanannya lebih bagus dan hal apa yang membuat kualitasnya menjadi bagus. Dengan hal seperti itu, dengan adanya pembatasan masalah ini, kita bisa membatasi hal yang tidak baik dan hal yang baik. Maksudnya hal yang tidak baik itu kayak pelayanannya atau apanya itu yang kurang, itu harus kita batasi, seharusnya kita harus meluangkan hal yang tidak baik itu menjadi yang baik. Contoh itu kualitas harus seiring atau harus bersamaan dengan skill dan kualitas yang harus kita miliki, dan kualitas yang harus kita miliki pun benar-benar yang membuat seorang klien atau model merasa nyaman gitu. Itu sih guna adanya pembatasan masalah. Jadi kayak seperti saya, seorang penulis penelitian ini akan mendapatkan atau dapat merangkum pembatasan sebagai profesi ini harus ada kualitas dan pelayanan otomatis seperti itu terhadap kalangan remaja. Nah, setelah itu slide selanjutnya rumusan masalah. Di rumusan masalah saya ada 2 poin. Apakah yang membuat profesi makeup artist banyak diminati pada kalangan remaja? 2. Bagaimana menurut mahasiswa kinerja sebagai makeup artist yang benar? Nah, di poin yang pertama, apakah yang membuat profesi makeup artist banyak diminati pada kalangan remaja? Sama-sama. Dari penelitian ini kita tahu apa yang membuat profesi makeup artist itu banyak diminati sama kalangan remaja. Apalagi kayak sekarang tren 2020-2021 kebanyakan dari profesi sebagai makeup artist banyak usia yang masih di bawah 17 tahun, misalnya SMP itu sudah jadi influencer atau segala macam. Dan seperti saya sendiri maupun teman terdekat saya juga yang bersekolah atau yang lainnya, mereka juga melakoni sebagai profesi makeup artist. Nah, saya pun juga kenapa ya mereka berminat dalam berminat maupun tertarik dengan profesi itu? Apa yang menyebabkan sebagai makeup artist itu banyak diminati, apalagi bagi kalangan wanita. Nah, dari rumusan masalah ini kita dapat nanti tujuannya seperti apa. Nah, poin yang kedua, bagaimana menurut mahasiswa kinerja sebagai makeup artist yang benar? Ya, penelitian yang saya buat satu juga yang apa yang membuat ketertarikan mereka berminat dalam profesi itu, dan yang kedua ini sudah dapat bagaimana menurut mahasiswa kinerja sebagai makeup artist yang benar. Di sini saya menunjukkan kepada mahasiswa, maksud mahasiswa di sini adalah seperti teman-teman saya. Apa sih kinerja sebagai makeup artist itu yang benar? Bagaimana cara melakukan atau menjalankan sebagai seorang makeup artist itu dengan baik dan benar? Bagaimana caranya membuat banyak klien ataupun model yang ingin dirias kepada kita gitu. Dan slide selanjutnya itu di tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini pun saya membuat 2 poin. 1, mengetahui apa hal yang membuat kalangan remaja begitu banyak minat dalam profesi makeup artist. Dengan tujuan ini kita dapat mengetahui
apa yang membuat seorang remaja banyak minat dalam profesi sebagai makeup artist, sedangkan profesi yang lain pun sudah banyak seperti profesi polisi, tentara, guru, ya seperti itu ya kan. Nah, jadi jadi kita tahu tujuan kalangan remaja tuh apa, kok bisa gitu tujuannya guna untuk apa. Dari penelitian ini saya menyadari dan saya mengontak dan saya bertanya kesana kesini apa yang membuat mereka kok bisa jadi terjun ke dalam profesi makeup artist. Tujuannya apa, tujuan penelitian ini. Dengan ada tujuan penelitian ini kita tahu kenapa seorang kalangan remaja lebih banyak minat ke makeup artist. Yang kedua itu mengetahui bagaimana menjadi seorang makeup artist yang memiliki kualitas baik. Dari rumusan masalah, dari manfaat masalah, dari hal yang sebelumnya saya sebutin, kita sudah tahu sebagai seorang makeup artist harus memiliki kualitas yang baik, memiliki etika, memiliki pelayanan juga. Pelayanan di sini ya yang sarana prasarananya harus ada gitu, harus yang lengkap. Terus yang kayak maksud saya di sini seperti kualitas yang baik sudah saya jelasin sebelumnya, dan saya akan menjelaskan sekali lagi. Dengan ada kualitas yang baik dari penelitian ini, jadi dengan adanya kualitas yang baik itu kita dapat menjalankan seandainya seseorang ini sebelumnya belum pernah sama sekali memiliki skill untuk merias wajah, namun dengan adanya minat kepingin menjadi rias wajah dan mencari tahu apa saja yang harus dimiliki seorang perias wajah atau makeup artist. Nah, dengan adanya satu poin kualitas dari penelitian ini, kita dapat menjalankan seperti yang saya bilang tadi, seperti etika atau seperti yang lainnya. Manfaat penelitian manfaat penelitiannya dapat kita sebagai pembentukan minat dan bakat kalangan remaja, sebagai bahan pengambilan hasil penelitian untuk melakukan evaluasi pembelajaran, minat bakat, serta pelayanan seorang profesi makeup artist. Di poin kedua ini saya sedikit menjelaskan sebagai bahan pengambilan evaluasi pembelajaran. Contohnya seperti saya dan kawan-kawan saya, seorang mahasiswi tata rias dan kecantikan. Dengan adanya penelitian ini, mereka jadi tahu sebagai seorang makeup artist itu harus memiliki kualitas yang baik dan pelayanan baik juga. Dan apa yang membuat remaja juga tertarik terhadap profesi ini. Nah, bab 2 kajian teori sini saya sebutkan remaja rias wajah, ketertarikan, jenis-jenis tata rias wajah profesional dan faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya ada kerangka berpikir yang saya buat menjadi tabel seperti itu. Dan yang selanjutnya itu slide bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan metode deskriptif ya. Terus tempat penelitiannya di lingkungan luar, perguruan tinggi, jasa private class, sosial media dan sebagainya. Ada populasi dan sampel, ada variabel dan definisi operasional. Yang selanjutnya jenis data primer. Sumber data dari penelitian ini adalah kalangan remaja. Bisa saja kalangan remaja masuk di kalangan remaja di sini, walaupun itu mahasiswi, tapi mereka pasti masih remaja kan. Yang poin selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan angket dan kuesioner. Ada beberapa instrumen penelitian dalam pengumpulan data yang peneliti gunakan berbentuk pernyataan, angket atau kuesioner. Di sini ada tabelnya. Ada pilihan jawaban, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skor pernyataan positif, negatif. Selanjutnya ada uji coba instrumen. Uji coba instrumen yang saya gunakan uji validitas instrumen. Kedua, uji reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data saya menggunakan analisis deskriptif. Sudah ada tabelnya, bisa dilihat. Ada uji persyaratan analisis menggunakan 3 uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Sekian hasil presentasi yang saya sampaikan.
kekurangan